Sekarang mereka nasibnya gimana? 全ての宇宙を手に入れてやる。俺は完全復活を遂げた。Halo guys, kembali di channel dengan semua anggota dari Darkness 5. Pertama kali memulai debut di Ultra Zero Fight, yang mana mereka merupakan Seijin yang dibentuk oleh Ultraman Belial agar bisa mengalahkan Ultimate Force Zero. Kurang lebih mirip-mirip Dark for Heavenly King, tapi beberapa Seijinnya ada yang masih sama, ada yang baru sih. Kalaupun ada Seijin yang sama, itu udah pasti jenis lain ya. Ya memang ini bikin penasaran banget. Mereka habis dari Ultra Zero Fight terus sempat muncul di series Jid, nasibnya gimana pula? Asli itu sampai sekarang masih jadi plot hole loh. Gue mau bilang mereka mati pas kejadian Omega Armageddon pun ragu juga. Jadi here guys, semua anggota dari Darkness 5. Langsung aja check it out. Yang pertama, Madono Surai merupakan Mevila Seijin yang juga ikut terlibat sekaligus menjadi pemimpin dari Darkness 5. Ibaratnya kalau nggak ada Belial yang mimpin sementara tuh si Sly ya. Dibilang kayak wakil pun bisa juga sih. Dengan Sly menangkap Pigmon, membuat Zero pun harus segera pergi ke kuburan kaiju untuk bertarung melawan Seijin ini. Ya secara battle aja kalau kita lihat ini Sly udah agak kerepotan. Asli itu kalau Belial gak muncul dijamin dia udah mati duluan loh. Kemudian Belial sempat nyatu sama Zero buat berubah jadi Zero Darkness. Terus Zero berhasil dapat form baru Shining Zero. Melihat Zero menggunakan jurus Shining Star Drive, membuat Sly dan Darkness 5 lainnya memilih untuk mundur. Itu Sly sampai kaget sih. Jurus yang cukup bahaya banget. Tapi tanpa disadari ternyata Zero juga ngehidupin Belial lagi ya guys. Sehingga Darkness 5 juga akan terlibat di kejadian Omega Armageddon. Yang pastinya kalau ditanya nasib mereka gimana gak tahu dah. Untuk desain dari Sly sendiri, ini base-nya ngambil dari armor Mephilas. Baik secara corak sama warna, yang ngebedain cuma di bagian mata doang ya. Sekarang jadi warna merah gitu. Biar gampang bedain sama yang Dark for Heavenly King kali. Untuk jurusnya kurang lebih ada 3, seperti Capture Spear bisa nangkap Pigmon, terus Darkness Ray tembakan dari Mephilas Blade, dan terakhir ada Teleportation, yang pastinya berguna untuk berpindah tempat. Dari kuburan kaiju tiba-tiba dia bisa langsung pindah ke Mighty Base ya. Kemudian dengan comeback di series Jade, menjadi kemunculan terakhir dari Sly. Hopefully kedepannya Suburaya bisa ngasih tahu nasib Darkness 5 gimana lah. Yang kedua, Jigoku no Jatar merupakan Hippolyta Seijin yang juga ikut terlibat dalam Darkness 5 dan pernah dikalahkan oleh Zero. Ya memang ini Jatar ternyata bisa nyamar jadi Ultra Mother loh. Sebelum nyamar pun dia udah sempat bikin Mirror Knight sama Grand Fire jadi batu sih. Tapi untungnya pada saat itu Zero nyadar ya. Meskipun tangannya sempat jadi batu, justru buat mukul lumayan banget. Sehingga Jatar pun berhasil dikalahkan menggunakan Guardian Buster dari Strong Corona Zero. Tahu-taunya karena jurus Shining Star Drive, selain Belial si Jatar hidup lagi dong. Kemudian dia memilih untuk kembali bersama dengan Darkness 5 lainnya. Masih bisa keterima lagi toh. Untuk desain, ini base-nya tetap pakai dari Hippolyta Seijin Heisei, yang pasti ini bedanya cuma di bagian mata doang ya guys. Lagi-lagi masih dengan mata warna merah, biar gampang bedain sama Hippolyta Seijin lain kali. Kemudian untuk jurus dari Jatar meskipun dikit tapi ini bahaya banget loh. Seperti shape shifting bisa berubah menjadi bentuk lain. Contohnya Ultra Mother. Itu kalau dia disuruh berubah jadi Ultraman lain mungkin kayak Seven Leo, gue jamin bisa sih. Untung Zero nyadar. Terakhir ada Bronze Coating Spear, yang mana Jatar bisa mengeluarkan bola energi yang dapat membuat lawan berubah menjadi batu. Entah kenapa nih kita kalau bandingin sama Hippolyta Seijin Superior Ultra Air Brother atau Showa kayak agak downgrade ya guys. Misalnya Jatar punya Hippolyta Kapsuma, sekali kena beres. Udah gitu pas tangan Zero jadi batu justru nguntungin Zero banget dong. Jir, beneran dipakai buat mukul nggak tuh? Dengan Jatar pada saat itu berhasil dikalahkan, posisinya pun diganti menjadi Tyrant. Malahan pas Jatar balik lagi ke Darkness 5 digit, yang bikin bingung Tyrant loh. Tuh kaiju kemana pula? Apa jangan-jangan diubah jadi kaiju kapsul deh? Yang ketiga, Goku Akuno Villainius merupakan Tempera Seijin yang juga ikut terlibat sekaligus menjadi partner bagi Tyrant. Justru kenapa Jatar diganti jadi Tyrant itu karena Villainius sendiri ya guys. Kemudian sempat bertarung dengan Zero, ya secara battle sebenarnya Zero sendirian pun bisa sih. Bahkan Villainius juga sempat dibantu oleh Darkness 5 lainnya. Tapi dengan Ultimate Force Zero kembali, Villainius dan Tyrant harus melawan Jan Kyodai. Terus selebihnya ceritanya sama, Zero Darkness muncul, Zero berubah jadi Shining ngukurin Shining Star Drive. Sehingga mereka pun memilih untuk mundur kemudian sempat kembali di series Ultraman Jade, memulai kejadian Omega Armageddon. Untuk desainnya ini sama sekali gak ada perubahan, tetap pakai kostum Temperor Seijin biasa. Karena Temperor Seijin tuh warna matanya emang udah warna merah ya guys. Jadi ngapain diubah? Orang masih sama. Masa sekarang dikasih warna biru? Nggak nyambung lah. Untuk jurus dari Villainius ada 3 juga, seperti Ultra Kyodai Hisatsu Kosen bisa ngeluarin kosen dari kedua tangannya, ada Beam Road cambuk petir, dan terakhir ada Teleportation yang berguna agar mereka bisa berpindah tempat.
Lagi-lagi habis Omega Armageddon gak tahu gimana dah. Yang keempat, Hyoketsu no Groken, merupakan Groza Seijin yang juga ikut terlibat dan cukup membuat Zero kesulitan. Karena berhubung nih Seijin bisa tiba-tiba ngeluarin es entah dari mana, gimana Zero gak kena kroyok. Tapi dengan Ultimate Force Zero kembali, Groken pun bertarung dengan Glenfire. Ini mah api lawan es jir. Selebihnya secara cerita masih sama ya guys. Ada Zero Darkness, kemudian Shining Zero ngeluarin Shining Star Drive, sehingga mereka pun memilih untuk mundur dan kembali terlibat di Omega Armageddon. Untuk desain dari Groken, base-nya udah pasti pakai dari Grozam dengan sedikit perubahan. Bedanya cuma di bagian mata doang ya guys. Ya sekarang berwarna merah. Untuk jurus pun kurang lebih masih sama sih. Seperti Hell Frozen Bright, yang mana Groken bisa mengeluarkan semburan es dari bagian mulutnya. Terus ada Teleportation berguna buat teleport. Kayaknya ini emang jurus wajib semua anggota Darkness 5 deh. Ketika udah ke pojok, kesulitan, yuk kabur, cabut. Sebenarnya secara jurus agak downgrade juga sih. Itu kalau Groken sampai sekuat Grozam gak kebayang ya guys. Glenfire sekali kena tusuk habis tuh. Yang kelima, Enjo no Deathstroke, merupakan Destre Seijin yang ikut terlibat dan juga membuat Zero kesulitan. Ya memang dia munculnya barengan sama Groken ya guys. Anjir, mainnya keroyokan dong. Dengan Ultimate Force Zero kembali, Deathstroke pun bertarung melawan Mirror Knight. Selebihnya secara cerita udah pasti sama lah. Ada kemunculan Zero Darkness, terus Zero berubah jadi Shining Zero ngeluarin Shining Star Drive. Kemudian mereka memilih untuk mundur dan kembali terlibat dalam kejadian Omega Armageddon. Untuk desain, ini base-nya ngambil dari Deathstream dan kurang lebih sama kayak yang lain juga. Bedanya cuma di bagian visor mata doang ya guys. Ya sekarang berwarna merah. Dulu gue pas pertama kali ngeliat Deathstroke kayak perlu pembiasaan loh. Karena entah kenapa nih visornya Destre Seijin emang udah cocok warna kuning sih. Kemudian untuk jurus dari Deathstroke ada 3 juga, seperti Flame bisa ngeluarin api, terus ada Deathstream Inferno bisa ngeluarin bola api dari claw-nya, dan juga Teleportation yang berguna untuk berpindah tempat. Ya memang ini secara jurus kalau kita bandingin sama Deathstream Mebius agak downgrade ya guys. Misalnya dia sampai bisa ngeluarin Deathstream Inferno yang spam gitu bakalan OP banget sih. Lagi-lagi sama juga dengan muncul di series Jade menjadi kemunculan terakhir dari Deathstroke. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua anggota dari Darkness 5. Pasukan Seijin yang nggak tahu nasibnya gimana karena ya itu, habis dari kejadian Omega Armageddon nggak tahu lagi weh. Asli itu teori fans sampai macem-macem loh. Ada yang bilang mereka matinya off screen, ujung-ujungnya kabur, rela berkorban demi Belial. Tapi kalau mereka ADN beneran kabur munculin di UGF kayaknya bisa sih. Orang nasibnya aja gak jelas. Mungkin bisa sekalian ngasih sedikit flashback juga biar gak gitu jadi plot hole banget ya guys. Udah ending di Ultra Zero Fight keren-keren, ujung-ujungnya gak ada kabar dong. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat request atau yang lain bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan pasukan Seijin yang lainnya. Bye-bye!